Mari kita luruskan kesalahpahaman yang umum. Ada sebuah mitos yang beredar, sebuah gagasan yang seringkali salah diartikan dan disebarluaskan, terutama di kalangan mereka yang tidak familiar dengan hukum dan regulasi Indonesia. Di Indonesia, Anda tidak bisa membeli pulau secara legal. Kepemilikan pulau secara pribadi bukanlah sesuatu yang diizinkan oleh hukum yang berlaku di negara ini. Tidak ada hukum, celah, atau peraturan yang dapat dimanipulasi untuk memungkinkan terjadinya transaksi jual-beli pulau. Semua regulasi telah digariskan dengan jelas, yang memungkinkan penjualan langsung pulau manapun di Nusantara. Kepulauan Indonesia yang luas dan indah ini dilindungi oleh undang-undang yang ketat. Gagasan kepemilikan pulau pribadi adalah mitos, sebuah fantasi yang sayangnya sering disebarkan oleh berita utama yang sensasional dan iklan yang menyesatkan. Iklan-iklan ini seringkali memanfaatkan ketidaktahuan dan impian orang untuk memiliki surga pribadi. Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa, sebagai landasan hukum negara, tanah, sebagai sumber kehidupan dan kekayaan bangsa, air, sumber daya yang tak ternilai harganya bagi kehidupan dan penghidupan, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, kekayaan yang tak terhingga nilainya, dikuasai oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Ini adalah prinsip dasar yang melindungi warisan alam Indonesia. Apa yang kadang-kadang diiklankan sebagai penjualan dengan janji surga pribadi sebenarnya adalah hak sewa jangka panjang atau hak pemanfaatan yang diatur ketat dengan berbagai batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi, bukan kepemilikan. Tidak ada pengalihan kepemilikan permanen yang terjadi. Tanah selalu tetap menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia, dilindungi oleh hukum, dan dijaga untuk generasi mendatang, dan hak-hak ini tidak pernah memungkinkan pengecualian negara atau publik. Akses ke keindahan alam Indonesia harus tetap terbuka untuk semua. Jadi, mari kita perjelas sekali lagi untuk menghindari kebingungan lebih lanjut. Pulau-pulau Indonesia tidak untuk dijual. Mereka adalah warisan bangsa, bukan komoditas, tidak pernah, dan tidak akan pernah. Kedaulatan Indonesia atas wilayahnya tidak dapat dinegosiasikan. Tantangan sebenarnya adalah, dan akan selalu menjadi, mengelola harta nasional ini secara berkelanjutan dan transparan. Ini membutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sesekali, berita viral dan iklan online yang mencolok muncul di layar kita, menjanjikan kesempatan yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Iklan-iklan ini seringkali menghiasi platform media sosial dan situs web, menarik perhatian dengan visual yang memukau dan janji eksklusivitas. Mereka mengklaim Anda bisa membeli pulau di Indonesia, sebuah gagasan yang membangkitkan impian surga pribadi dan investasi eksotis. Bayangkan memiliki pantai berpasir putih, air biru jernih, dan hutan tropis yang rimbun, semuanya milik Anda. Namun, klaim sensasional ini seringkali memicu kemarahan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya tentang keabsahan penawaran ini. Sementara yang lain khawatir tentang implikasi lingkungan dan sosial dari penjualan pulau-pulau tersebut. Penting untuk dicatat bahwa daftar ini hampir selalu menyesatkan dan jarang mencerminkan realitas hukum dan praktis. Dalam banyak kasus, mereka adalah penipuan langsung, yang dirancang untuk menipu investor yang tidak curiga. Alih-alih menawarkan kepemilikan langsung atas pulau itu sendiri, mereka seringkali menawarkan saham di perusahaan dengan izin pengembangan. Jadi, yang Anda beli sebenarnya adalah bagian dari bisnis, bukan pulaunya sendiri. Menanggapi hal ini, pemerintah secara konsisten campur tangan untuk melindungi sumber daya alam dan mencegah penipuan. Tindakan pertama yang diambil adalah menuntut penghapusan iklan ini dari internet. Pemerintah juga mengeluarkan pernyataan publik, mengklarifikasi bahwa penjualan semacam itu tidak mungkin dilakukan dan tidak sah di bawah hukum yang berlaku. Hal ini karena Undang-Undang Indonesia secara tegas mengatur kepemilikan dan pengelolaan pulau-pulau di wilayahnya. Meskipun ada upaya ini untuk mengatasi masalah ini, kerusakan pada persepsi publik tetap ada, dan informasi yang salah terus beredar. Hal ini menyoroti perlunya pendidikan publik yang lebih baik dan kampanye kesadaran yang komprehensif. Pendidikan ini harus fokus pada status hukum sebenarnya dari pulau-pulau Indonesia, dan hak-hak yang terkait dengan kepemilikan tanah. Tujuannya adalah membangun kesadaran publik yang lebih besar tentang realitas kepemilikan pulau. Dengan demikian, kita dapat memastikan agar penipuan ini cepat dikenali apa adanya. Pada akhirnya,
kita harus membedakan antara fiksi dan fakta ketika berhadapan dengan iklan yang menjanjikan surga pribadi di pulau-pulau Indonesia. The legal framework that governs the utilization of these islands is primarily defined by Government Regulation Number 62 of 2010. This regulation serves as the cornerstone for how these territories are managed and developed. It specifically regulates the utilization, not the sale or transfer of ownership, of Indonesia's small outermost islands. This distinction is crucial. The ownership of these islands always remains with the state, firmly anchored under the authority of the Republic of Indonesia. Only the rights to utilize these islands can be granted to other parties through permits and agreements, and these rights are only granted under very strict and clearly defined conditions, ensuring responsible and sustainable use. Furthermore, foreign investors are required to partner with Indonesian entities in any development projects, fostering collaboration and shared benefits. All projects undertaken on these islands must align with Indonesia's national interests, including national defense and security, environmental conservation efforts, and the overall welfare of local communities residing in and around these islands. Any development activities are subject to strict regulations and oversight, and zoning laws are in place to protect public access to coastal areas and beaches, ensuring that these natural resources remain accessible to all. These laws also safeguard designated conservation areas, and the creation of exclusive private enclaves is strictly prohibited, maintaining the principle of shared access and benefit. All permits issued are temporary in nature, and can be revoked if laws or environmental standards are violated, ensuring accountability and responsible stewardship. This comprehensive system ensures that Indonesia's outermost islands remain a public asset, carefully managed and developed for the benefit of all Indonesians, both present and future. Kata kuncinya adalah pemanfaatan, bukan kepemilikan. Perusahaan, domestik atau asing, hanya dapat menyewakan hak untuk mengembangkan proyek tertentu untuk jangka waktu tertentu, tidak pernah memiliki tanah. Hak-hak ini datang dengan persyaratan ketat, penilaian dampak lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan manfaat publik yang jelas. Hanya proyek yang mendukung ekowisata, konservasi, aquakultur berkelanjutan, atau penelitian yang diprioritaskan. Negara mempertahankan kedaulatan penuh, dan publik tetap memiliki akses ke tanah dan perairan. Pengembang adalah pengelola, bukan pemilik, bertanggung jawab untuk selaras dengan kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah memerangi iklan penjualan pulau yang menyesatkan dengan dua strategi, penghapusan cepat dan pendidikan publik. Kementerian bekerja sama untuk memantau dan menghapus daftar ilegal, mengirimkan pesan yang jelas bahwa penipuan semacam itu tidak akan ditoleransi. Tetapi penegakan hukum tidak cukup, jadi pemerintah juga membangun literasi digital dan hukum, membuat peraturan dan fakta dapat diakses oleh semua. Situs web resmi menyediakan informasi yang jelas tentang apa yang legal, cara mengajukan izin, dan mengapa penjualan pulau adalah mitos. Ini memberdayakan warga dan investor untuk mengenali penipuan dan mengikuti hukum. Masyarakat yang terinformasi adalah pertahanan terbaik Indonesia terhadap misinformasi. Pengembangan pulau di Indonesia dipandu oleh keberlanjutan dengan ekowisata dan konservasi di garis depan. Tujuannya bukan resor mewah, tetapi pariwisata yang melindungi keanekaragaman hayati dan menghormati budaya lokal. Pengembang harus berinvestasi dalam konservasi, seperti kawasan lindung laut atau program satwa liar, sebagai syarat izin mereka. Pulau-pulau juga dapat berfungsi sebagai pusat penelitian atau lokasi untuk marikultur berkelanjutan, menguntungkan masyarakat lokal. Setiap proyek harus membuktikan dapat beroperasi jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam. Pesan kepada investor, selaraskan dengan visi ekonomi biru Indonesia, pertumbuhan tanpa kerusakan lingkungan. Penggunaan berkelanjutan memastikan pulau-pulau ini tetap hidup untuk generasi mendatang. Masyarakat lokal adalah inti dari pengelolaan pulau. Peraturan mengharuskan pengembang untuk bermitra dengan dan memberdayakan penduduk, tidak hanya menawarkan pekerjaan tingkat rendah. Proyek harus mendukung bisnis lokal, menghormati tradisi, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Konsultasi wajib sebelum izin diberikan, memastikan suara lokal membentuk pembangunan.
Masyarakat yang diberdayakan menjadi pengelola lingkungan mereka, memantau kepatuhan, dan berbagi manfaat. Kemitraan ini adalah kunci untuk pengelolaan pulau yang berkelanjutan dan adil. Kebijakan Pulau Indonesia menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian ekologi. Model ekonomi biru berarti penggunaan sumber daya laut yang cerdas dan berkelanjutan, mendukung pariwisata bernilai tinggi, berdampak rendah, dan energi terbarukan. Pengawasan hukum yang kuat dan transparansi sangat penting. Izin, kinerja, dan kepatuhan harus bersifat publik dan dapat ditegakkan. Perubahan iklim membuat konservasi mendesak, pemulihan bakau dan terumbu karang melindungi alam dan mata pencarian. Masa depan bergantung pada pembangunan yang dinamis dan ramah lingkungan. Hanya dengan menyeimbangkan prioritas-prioritas ini, pulau-pulau Indonesia dapat berkembang untuk generasi mendatang. Pulau-pulau Indonesia tidak untuk dijual, mereka adalah warisan nasional, dilindungi oleh hukum dan tanggung jawab kolektif. Pendekatan pemerintah menggabungkan penegakan hukum, pendidikan, dan pengelolaan berkelanjutan yang berfokus pada ekowisata, konservasi, dan penelitian. Masyarakat lokal adalah mitra penting memastikan pembangunan adil dan berkelanjutan. Melindungi pulau-pulau ini adalah tugas bersama pemerintah, warga, investor, dan dunia. Dengan menjunjung tinggi hukum dan memprioritaskan keberlanjutan, kita dapat memastikan pulau-pulau Indonesia tetap menjadi sumber kebanggaan dan kemakmuran bagi generasi mendatang.